Dalam bab ini, kita akan mendeskripsikan marketability analysis sebagai proses 6 tahap yang berujung pada estimasi capture rate. Kita juga akan mendemonstrasi dua metode dalam mengestimasi capture rate. Pertama, kita harus mengetahui apa perbedaan market analysis dengan marketability analysis. Market analysis adalah analisis pasar, meliputi permintaan dan penawaran untuk semua properti kompetitif di pasar. Market analysis berhubungan dengan tipe properti, specific type of property, atau wilayah geografis tertentu yang sering disebut market area. Sedangkan marketability analysis adalah analisis untuk satu properti khusus atau specific property. Hal yang diperhatikan dalam marketability analysis antara lain estimasi waktu atau periode suatu properti dapat diserap di pasar, SOP, dan harga jual atau sewa properti yang dapat diterima di pasar. Marketability analysis. Marketability analysis dilakukan untuk memperkirakan kinerja properti pada kondisi pasar saat ini dan kondisi pasar yang diantisipasi di masa yang akan datang. Analisis ini harus mencakup market analysis. Apa hubungan marketability analysis dan penilaian? Marketability analysis menjadi inti atau jantung dari studi penilaian. Dan semua penilai pasti menyelesaikan marketability analysis baik didokumentasikan secara formal maupun tidak didokumentasikan secara formal. Dalam pendekatan penilaian, marketability analysis berfungsi sebagai penyaringan kriteria untuk memilih data transaksi yang sebanding dan sejenis, juga sebagai dasar penyesuaian dalam metode perbandingan data penjualan. Sedangkan dalam metode biaya, marketability analysis menyediakan data untuk membantu menentukan penyusutan atau keusangan, terutama keusangan fungsi dan keusangan ekonomi. Dan dalam metode kapitalisasi pendapatan, marketability analysis menyediakan data yang dibutuhkan dalam proyeksi cash flow seperti tingkat hunian. Sebelumnya, kita pernah kan pelajari tentang 6 langkah marketability. Nah, langkah kedua hingga langkah kelima merupakan market analysis, sedangkan langkah pertama dan langkah keenam adalah marketability analysis. Namun, keenam langkah tersebut dapat dianggap sebagai marketability analysis. Langkah pertama melibatkan analisis fitur properti subjek. Langkah kedua hingga kelima adalah langkah di mana kita membuat market analysis secara keseluruhan. Dan pada langkah keenam, hasil dari langkah pertama dibandingkan dengan feature dari properti kompetitif yang datanya didapat dalam langkah keempat, yaitu supply analysis. Tujuan akhir dari marketability analysis yang kita lakukan sebelumnya adalah untuk mengestimasi capture rate. Capture rate sering disebut juga sebagai market penetration dan atau market share, yang merupakan persentase dari total permintaan pasar yang diharapkan untuk properti tertentu. Konsep dari capture rate dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misal, pada sebuah submarket apartemen, ada 10 properti kompetitif, termasuk properti subjek. Berarti 9 tambah 1 ya. Dengan asumsi bahwa properti subjek setara dengan properti kompetitif lainnya. Setara. Jadi, capture rate untuk properti subjek dapat dihitung secara prorata, yaitu 1/10 atau 10%. Jadi dari 10 properti, termasuk salah satunya adalah properti subjek, itu dipukul rata atau prorata dengan tingkat capture rate 10%. Jadi apabila total permintaan pasar adalah 1000 unit apartemen misalkan, maka hunian properti subjek adalah 10% dari 1000 unit itu, yaitu 100 unit. Jika properti subjek tidak setara dengan properti kompetitif lainnya, maka diperlukan penyesuaian terhadap capture rate prorata yang telah dihitung sebelumnya. Iya dong. Untuk mengestimasi capture rate, kita dapat memulai dengan menghitung actual capture rate.
Kita dapat mengetahui actual capture rate dengan cara membagi hunian aktual pada subjek properti dengan unit yang dihuni di pasar. Sebagai contoh, misalnya ada hunian aktual pada properti subjek adalah 72 penyewa, sedangkan total unit yang dihuni pasar adalah 900 penyewa. Maka dapat kita hitung actual capture rate properti subjek saat ini, yaitu 8%, dapat dari 72/900. Capture rate dapat bervariasi sepanjang hidup sebuah properti, sepanjang keberlangsungannya. Pada umumnya, capture rate jangka pendek lebih tinggi dari capture rate jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama itu, properti yang masih kosong memiliki banyak ruang untuk ditawarkan kepada pasar pengguna. Kedua, pelanggan pergi ke pusat retail baru hanya untuk melihat bagaimana properti tersebut atau yang sering disebut sebagai novelty effect. Ketiga, properti baru umumnya memiliki lokasi terbaik dalam area tersebut. Dan terakhir, properti baru hampir tidak memiliki keusangan fungsional. Dua metode alternatif memperkirakan capture rate. Capture rate dapat dihitung menggunakan dua perspektif, yaitu capture dari total demand dan capture dari demand baru dalam pasar. Penggunaan masing-masing metode tersebut memiliki implikasi yang sangat berbeda. Apabila capture rate properti subjek diperkirakan sama di masa yang akan datang, maka kedua metode tersebut tidak berbeda satu sama lain, yaitu properti subjek tidak akan mencuri penyewa dari properti kompetitif. Namun, apabila capture rate properti subjek diperkirakan naik di masa mendatang, maka implikasinya adalah properti subjek dapat mencuri penyewa, implikasi, bukan sebab akibat, dari properti kompetitif lain. Dan jika diperkirakan demikian, maka penggunaan salah satu dari dua metode sebelumnya dapat berdampak secara signifikan. Jika seorang analis menentukan sebuah properti subjek dapat mengambil beberapa demand dari penyewa yang sudah ada, maka capture rate harus dihitung dari total demand. Sedangkan jika analis menentukan bahwa properti subjek hanya akan mengambil demand dari penyewa baru yang masuk ke dalam pasar, maka capture rate dihitung hanya dari demand baru saja. Metode pertama adalah metode capture rate yang paling umum, sedangkan metode kedua dianggap sebagai metode yang sangat konservatif atau hati-hati. Metode kedua sering digunakan dalam menghitung capture rate dalam vacant space. Selanjutnya adalah level marketability analysis. Terkadang analisis level C secara penuh tidak dapat dilakukan karena terbatasnya data supply atau penawaran yang tersedia. Meskipun data penawaran terbatas, marketability analysis dapat diselesaikan secara make sense atau bisa berdasarkan asumsi yang masuk akal. Sebagai contoh, total demand pada pasar adalah 170.000 square feet atau kaki persegi. Hunian properti subjek saat ini adalah 68.000 square feet-nya. Menggunakan kedua data tersebut, capture rate saat ini adalah 40%. Lalu, kompetisi dapat diestimasi secara umum dengan menghitung jumlah properti kompetitif di area tersebut. Luasan dari properti kompetitif tidak diketahui. Namun, penilaian secara umum dapat dibuat mengenai ukuran, kualitas, dan jenis penyewa dari properti kompetitif. Kesimpulan marketability yang tepat tidak dapat diambil hanya dari data tersebut. Namun, alasan umum yang make sense terhadap perkiraan masa depan capture rate subjek properti dapat ditentukan. Sebagai contoh, jika properti subjek adalah salah satu dari 3 shopping centers dalam suatu area dan dapat menangkap 40% dari demand, properti subjek melebihi capture rate proratanya, yaitu 33% atau sepertiga dari 3 properti tadi, yang didapat dengan mengasumsikan bahwa ketiga shopping center setara. Karena actual capture rate properti subjek melebihi capture rate proratanya, maka ada suatu hal yang superior pada properti subjek dibandingkan properti kompetitif atau pesaing. Maka penilai menentukan
apakah hal ini memiliki alasan yang masuk akal untuk digunakan dalam forecasting. Analisis level C secara penuh memasukkan inventory dari space kompetitif dengan total area pada setiap properti kompetitif. Prosedur umum untuk studi marketability level C antara lain: pertama, hitung capture rate properti subjek pada masa sekarang. Kedua, hitung capture rate pro rata properti subjek. Ketiga, lakukan perbandingan secara mendetail dan kualitatif terhadap rating properti kompetitif. Keempat, survei partisipan pasar. Dan terakhir, rekonsiliasi hasil studi ke dalam perkiraan capture rate yang umumnya berbentuk range.